Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahibul jabairi utawi wong kang anduweni pira-pira tambalan. Jam'u jabiratin utawi jabair iku jama'i lafadz jabirah bi fathil jim halin tapi kelawan fathai jim wa ya utawi jabirah iku ahsyabun pira-pira kayu au qasabun utawa pring tusawwakan din padaaken apa ahsyab au qasab waktu syaddulan din taliakan apa ahsab au qasab ala maudhi'il kasri ngatasi panggonani pecah tulang liyal tahima drapun dadi rapet apa maudhi drapun dadi rapet apa maudhi iku yang sahu kena ngusap sapa sahib alaiha ing atase jabair bil ma'i kelawan banyu illam yumkinhu lamun ora kongang ing sahib apa nasuha nyoplok jabair ya khaufi dararin krana kuwatir bahaya bayani mimma sangking si doror mimma kang sangking barang sabako kang gusdisi apa ma wa yatayammamulan tayammumu sapa sahibul jabairi wong kang anduweni pira-pira tambalan oleh tayammum fi wajhihi ing dalam wajahi sahib wa yadaihi lan tangan luruni sahib kama koyok barang sabako kang wis dhisik apa man orang yang mempunyai tambalan itu adalah kayu atau bambu yang disamakan kemudian diikatkan pada tulang yang patah supaya menjadi rapat, supaya tulangnya menjadi sambung. Orang yang mempunyai tambalan tersebut, tulang yang patah dikasih kayu atau bambu kemudian diikat, itu apabila sulit untuk melepasnya karena takut bahaya, diperbolehkan pada saat wudhu mengusapnya. Cuma ada tambahan, di samping mengusap harus tayamum. Tayamum itu hanya dilakukan pada wajah dan kedua tangan. Niatnya tetap sama, niat tayamum agar diperkenankan melakukan sholat fardu. Wa yusalli lan sholatu sapa sahib wala i'adatalan ora ono balene sholat iku wajib alaihi ngatasi sahib ingkana lamun ono apa wat'uha nyeleh jabair ail jabairi boleh, ail jabairo boleh. Kalau jabairi karena menjadi tafsir dari dhamir ha, karena dhamir ha ini adalah mudhof ilaih. Kalau dibaca jabairo karena dhamir ha ini mahalnya mahal nasab karena menjadi maf'ul nyileh ing jabair. Iku ala tuhrin netepi ngatasi tingkah suci. Wa kanat hale ono apa jabair iku fi ghairi aqda'i tayammumi tetep ing dalem liyani pira-pira angka uta tayammum. Wa illa lan lamun ora kanat fi ghairi aqda'i tayammum a'ada mukum balenono sapa sahib ing salat. Mongko balenono sapa sahib ing salat. Wa hadza utawi ikilah
a'ada atau wujubul i'adah iku ma pendapat kolaukan dawakan iman sapa Nawawi Imam Nawawi fi Raudhatin dalam kitab Raudhah. Lakinnahu tetapi ini Imam Nawawi iku qala dawu sapa Imam Nawawi fil Majmu' dalam kitab Majmu' dawakan inna ini mahalnya nasab menjadi maf'ulnya qala bacanya kasrah au hukiyat bil qauli au halat mahal karena menjadi maqul qaul dari qala. Inna itlaqul jumhuri setuhuni oleh mutlakaken ake-ake ulama iku yaktadina terapi opo itlaq adamal farqi ing ora ono perbedaan ai baina a'dha'i tayammum tegese ing dalem antarane pira-pira anggota tayammum wa ghairiha lan liyani a'dha'i tayammum. Kemudian setelah wudhunya dengan mengusap perban, kemudian Sholatnya tidak perlu diulang lagi apabila meletakkan perban tersebut dalam keadaan sudah suci. Dan perbannya tidak dipasang pada anggota tayammum, alias yang diperban bukan wajah dan bukan tangan. Wa illa a'ada. Kalau perbannya itu diletakkan atau berada di wajah atau tangan, maka wajib sholatnya diulang. Jadi kalau perbannya berada di wajah atau di tangan, nanti setelah sholat apabila perbannya sudah dilepas alias dalam keadaan sembuh, itu perlu diqodok lagi sholat yang dulu pakai perban yang perbannya terdapat di wajah atau di tangan. Itu menurut Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Namun di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi mengatakan tidak ada perbedaan antara perban berada di anggota tayammum atau berada di selain anggota tayammum. Wa isyaratu lan din syarataken fil jabirati ing dalem tambalan. Jabiriku jabru tembelan, tambalan. Opo Allah takhuda yen to ora ngalap opo jabiro minas sahihi saking anggota kang waras illama angin ing barang labuda kang ora kena ora iku maujud minhu saking ma lil istimsaki krono kanggo ngeker atau nahan. Disyaratkan lagi tambalan tersebut tidak sampai mengambil anggota yang tidak sakit kecuali sekedar untuk penguat. Ini syarat agar sholatnya tidak perlu diulang lagi. Jadi begini, kalau saya simpulkan dari awal, sholat yang wudhunya dengan cara mengusap perban tidak wajib diulang apabila memenuhi 3 syarat. 1. Pemasangan perban dalam keadaan suci dari hadas. 2. Pemasangan perban tidak melebihi kulit yang diperlukan. Dalam arti boleh mengambil kulit yang tidak sakit namun sebatas yang diperlukan saja untuk sekedar penguat. Yang ketiga, pemasangan perban bukan pada wajah dan tangan. Yang ketiga ini tadi ada perbedaan antara Majmu' dan Raudhah. Kesimpulannya, orang yang anggota wudhunya terdapat perban, ketika wudhu harus melakukan 3 hal. Untuk anggota yang tidak sakit tetap dibasuh. Kemudian pada saat sampai anggota yang diperban, perbannya cukup diusap. Kemudian tayammum. Jadi 3 hal. Pertama, ghuslus shahih, membasuh anggota yang sembuh. Kemudian yang kedua, mashul jabirah, mengusap tambalan.
Kemudian yang ketiga at-tayammum. Itu yang dilakukan. Tayammum itu letaknya pada saat sampai pada anggota yang diperban. Jadi kalau sholatnya mau langsung bisa menggugurkan kewajiban dalam arti tidak wajib, tidak usah diqodho, maka harus dipasang dalam keadaan suci. Nomor 2, pemasangan perban tidak sampai melebihi batas kulit yang diperlukan. Boleh mengambil anggota yang tidak sakit tapi hanya sekedar penguat. Yang ketiga, pemasangan perban bukan pada wajah dan tangan alias anggota tayammum. Wa yajibu ala wadi'il jabirah al-qadha fil mawadi'it taliyah. Orang yang memasang perban pada saat wudu mengusap perbannya, ini masih diwajibkan qadha sholatnya pada saat besok nanti sembuh apabila satu, meletakkan atau memasang perban tidak pada saat suci. Yang nomor 2, perbannya terdapat di anggota tayammum. Yang ketiga, idza akhadat minas sahih aksara min qadril istimsak. Jika perbannya sampai mengambil anggota yang sembuh melebihi dari yang dibutuhkan, itu wajib mengulang sholatnya. Wa qala Malikun la yu'idu wa idza aada fahasanun. Namun menurut Imam Malik tidak wajib mengulang sholatnya. Apabila mengulang maka dianggap bagus. Jadi kalau perbannya dipasang bukan dalam keadaan suci atau perbannya terdapat pada wajah dan tangan, atau perbannya terlalu banyak mengambil atau melebihi batas yang dibutuhkan, jadi mengambil kulit yang sembuh melebihi batas yang dibutuhkan, menurut Imam Malik tidak wajib mengulang sholatnya nanti ketika sembuh. Akan tetapi apabila mengulang maka dianggap bagus. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad la i'adata alaihi. Demikian juga Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad tidak wajib mengulang sholatnya pada saat nanti sembuh. Untuk sekedar diketahui, pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik terkait anggota wudhu yang terluka. Beliau berpendapat, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala Abu Hanifah wa Malikun idza kana ba'du jasadihi jarihan fa fihi tafsilun fa in kana sahihu aktsara ghasalahu wa saqata hukmul jarih lakin yustahabu mas'uhu bil ma'i. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, apabila sebagian jasad ini terluka maka ditafsir, maka dilihat. Apabila anggota yang sembuh lebih banyak daripada yang sakit, maka cukup membasuh saja, dan untuk anggota yang luka sudah gugur hukumnya, tidak usah dibasuh, tidak usah ditayamumi. Cuma manakala diusap dengan air itu dianggap sunat. Wa in kana bil aksi ay kana al jarihu aksara minas sahihi tayammama anil jurhi. Lek jurhi ku catu, lek jarhi nyatoni. Ini bedanya ya. Lek jurhi ku catuni lukanya, kalau jarhi melukai. Lek jarhi masdar yadullu alal hadas, menunjukkan perbuatan. Lek jurhi isim masdar. Kalau anggota yang terluka lebih besar, lebih banyak daripada anggota yang sembuh, maka cukup tayamum saja untuk anggota yang luka. Ini menurut mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik. Apa kok bisa begitu? Sebab dalam mazhab Imam Hanafi diterangkan qaidahnya li'anna lil aktsari hukmal kulli. Karena sebagian besar itu sama dengan hukumnya keseluruhan. Jadi kalau yang sembuh sudah sebagian besar itu sama dengan membasuh keseluruhan. Itu dalam mazhab Imam
Hanafi. Lau kana aktsaru a'dha'il wudu' minhu majruhan fil hadasil asghar au aktsaru jami'i badanihi fil hadasil akbar tayammama. Jadi kalau kebanyakan anggota wudhunya itu terluka dalam hadas kecil atau seluruh badan, walla suku utawi perban, wal isobatulan blebet, wal murhamulan obat, wanahwalan sepadani lasuk isobah murham, alal jarhi ngatasi jatuh, alal jurhi ngatasi jatuh, ikukal jabiroti koyok tambalan, ikukal jabiroti koyok tambalan. Hukum perban atau pembalut atau obat yang nempel. Jadi obat yang nempel, obat bubuk, murham itu obat bubuk yang nempel pada luka, hukumnya sama seperti halnya jabiroh atau tambalan, alias kalau sulit untuk dilepas, cukup dibasuh, cukup diusap. Terus bagaimana sholatnya? Ya seperti tadi, kalau masangnya pada saat suci dan tidak mengambil anggota yang sembuh melebihi kebutuhan, kemudian bukan pada anggota tayamum, maka tidak perlu mengulang sholatnya. Wa yatayammamu illa hunal fatihah.